Shalom, saya Hero Tanjaya. Saya ingin memberikan kesaksian tentang saya pada tahun 2022 tahun lalu. Saya masih bersyukur diberi anugerah oleh Tuhan bisa diberi kehidupan lagi. Saat itu saya kejadian pada pagi hari. Saat pagi-pagi sedang bekerja, tiba-tiba di dada merasa sakit, sesak, dan sampai kerahang. Sakitnya luar biasa, dan itu tidak bisa menahan, nafas pun hampir istilahnya ya nggak karuan, nafas hanya sedikit-sedikit. Saat itu saya ya berbaring ya, dan sempat detak jantung saya sangat kencang sekali. Saya tidak merasakan bahwa itu ya, tidak tahu bahwa itu adalah serangan jantung. Setelah saya ke rumah sakit, saya dibawa ke rumah sakit, saya baru tahu bahwa itu adalah kena serangan jantung. Setelah saya dirawat di ruang ICU selama 2 hari, lalu saya dikateter pada hari Seninnya, dan di saat kateter dilihat secara kamera bahwa 98% saluran darah saya yang ke jantung itu tersumbat, dan si dokter menyarankan untuk segera di-ring, kalau tidak di-ring di bypass ya, karena dilakukan kateter hari itu juga ya, lebih enak jika langsung memasang ring pada hari itu juga. Akhirnya saya bersama istri saya memutuskan untuk di-ring. Ring tersebut diberikan sebanyak 3 ring yang ada di tubuh saya ini. Ya, sekarang ini ya pembuluh darah yang tersumbat itu ada sebetulnya lebih dari 3 titik. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi yang terbaik buat saya. Hanya 3 titik saja yang diberi, dengan secara sudah terpasang ketiga ring tersebut, pernafasan saya semakin lega. Di situ ya suatu peristiwa yang luar biasa, karena saya baru pertama kali nggak pernah masuk rumah sakit dan nggak pernah dirawat. Dan di sana saya sangat sangat istilahnya ya, Tuhan masih memberikan saya ibaratnya kesempatan untuk hidup ya. Mungkin ya setidaknya saya waktu melihat teman saya kejadian serangan jantung, cuma beberapa menit dia meninggal. Ya, tapi saya bersyukur di situ saya bisa nahan. Si dokter berkata, "Kamu tidak pingsan?" "Tidak," saya bilang. Ya, nafas pun ya seperti biasa ya, tersendat-sendat, tapi saya di sini ada suatu istilahnya suatu kuasa luar biasa Tuhan pada saya. Ya, saat itu saya berdoa, "Tuhan, saya punya keluarga yang masih perlu biaya ya. Saya tidak mau meninggalkan anak-anak saya dalam keadaan masih kuliah." Ya, jujur, karena saya punya sedikit gen dari orang tua saya. Ya, orang tua saya meninggal karena jantung. Koko saya yang kedua juga jantung, yang umurnya ya cukup enggak mencapai 60. Papa saya di umur 59 hampir 60 meninggal karena jantung ciut. Ya, dan kedua kakak saya di umur 58 tahun. Ya, 48 tahun. Saya pun mengalami tahun kemarin itu saya belum mencapai umur 49. Ya, saya umur 48 lebih 6 bulan. Ya. Di situ, aduh, apakah saya akan sama seperti papa dengan koko saya? Tapi ya di situ ya saya juga
banyak sekali yang mendoakan saya, ya, termasuk Om Almon yang tiap hari mendoakan saya dari rumah sakit. Pertama saya dibawa rumah sakit, sampai tindakan di kateter, dan banyak juga yang mendoakan saya dari rekan-rekan juga, yaitu juga menolong, ya. Di situ juga saya ada istilahnya masih ada semangat untuk hidup, ya. Di saat ya sebelum-sebelumnya saya ya tidak tahu bahwa ini akan terkena serangan jantung. Gejala tersebut tidak ada, saat itu tidak ada, ya. Saya COVID kena di bulan April tahun yang sama. Nah, semenjak dari COVID itu nafas saya agak tersendat-sendat, ya, dan itu pun saya nggak periksa ke dokter, ya. Secara pemeriksaan saya teratur, masalah darah, cek darah, ya, dan cek darah kolesterol saya bagus gitu. Dan di situ saya bertanya, kenapa bisa saya kena serangan jantung gitu. Ya, mungkin istilahnya ya, istri saya bilang mungkin bukan dari darah saja, ya, tapi ya mungkin karena pekerjaan saya yang begitu sangat, ya, istilahnya istirahat pun ya dikatakan istirahatnya juga nggak begitu normal gitu. Kadang-kala saya bisa sampai 1 sampai 2 hari saya nggak tidur, ya, bahkan tidur hanya sekitar 2 jam tidur dalam 2 hari, udah itu saya kerja lagi. Nah, ya, kemurahan Tuhan di tahun yang 2022 itu ya buat saya adalah tantangan untuk ke depan. Berarti saya ini ya istilahnya sudah mulai tahu bahwa apapun yang Tuhan istilahnya memberikan yang terbaik buat saya, ya. Di saat itu ya saya mengalami istilahnya keajaiban yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan memberikan saya masih bisa bernafas, masih bisa melihat keluarga saya, ya, masih bisa melayani, udah sangat bersyukur, ya. Di situ saya benar-benar sungguh-sungguh pelayanan apapun yang dulunya ya istilahnya KIS, sama sekali saya nggak pernah ikut karena terbatas waktu dengan kerja. Tapi saat ini saya memaksakan untuk bisa bergabung bersama-sama, ya, untuk Tuhan kapan lagi gitu. Mungkin kisah ini ya mungkin bisa menjadikan yang lain untuk bisa berhati-hati dalam istilahnya sakit di dada itu jangan dianggap enteng. Sakit di dada sebelah kiri, nah, itu adalah sakit yang sangat luar biasa, dan itu mengakibatkan bisa ke jantung secara cepat, bisa menghilangkan nyawa kita.